Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Ulumul Quran, masih di tempat kediaman Ustaz Husain Alatas. Dan siaran ini dipancarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana nomor 1 di Semarang, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Silaturahim di Bondowoso. Oke, alhamdulillah satu sen sudah berada di sini, juga satu tong. Kita akan mengambil tema Al-Quran adalah hakim yang Allah jadikan sebagai metode untuk memutuskan perselisihan di antara kita. Assalamualaikum satu sen, satu tong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustaz Husain Alatas. Baik, sebagai pengantar dengan tema menjadikan atau Al-Quran adalah hakim yang Allah jadikan sebagai metode untuk memutuskan perselisihan di antara kita, akan disampaikan oleh Ustaz Totong. Kepada Ustaz Totong, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Khusus Ustazi Al-Habib Alatas, Bapak Haji Maudi Krisna, para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentunya yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran sebagai hakim dalam memutuskan berbagai macam persoalan, di mana tentunya dalam hidup ini banyak sekali masalah-masalah ya. Di sini yang sedikit unik mungkin Bib ya, kata-kata hakimnya ini, karena ada hakim ya, ada hakim pemutus hukum, juga ada hakim sebagai dewan juri. Ketika hakim ini tidak mengacu kepada kitab suci Al-Quran ketika memutuskan masalah, berarti nanti akan timbul berbagai masalah. Mungkin nanti akan diluruskan itu ya. Karena termasuk bukan masalah kecil sebenarnya, bukan kecil-kecilan. Ketika ada pengalaman saya tahun 2010 menjadi Dewan Hakim MTQ Provinsi DKI di bidang tajwid ya, ada 3. Nah, ternyata ada salah satu Dewan Hakim ketika sidang pleno dia tidak hadir. Oh, ternyata memberikan nilai lebih besar kepada golongan tertentu. Nah, berarti ini hakim yang agak sedikit keliru gitu ya. Tidak objektif. Juga dengan hakim-hakim yang lain tentunya. Diharapkan dengan uraian pagi ini ya akan memberikan kesadaran bahwa bagaimana seorang hakim dan yang lain itu bisa memutuskan perkara itu ya seobjektif mungkin, terutama mengacu kepada kitab suci Al-Quran.
daripada nanti di akhirat mendapatkan hukuman yang lebih berat ya, karena hanya mendapatkan sisi finansial ya, uang ya di dunia, tetapi memutuskan masalah dengan cara yang tidak tepat, tidak adil gitu. Ini sebagai pengantar buat kita semua ya, termasuk mungkin bisa diterjemahkan hakim itu dalam konteks lain mungkin Habib ya, dalam konteks keseharian ya, tidak menghakimi sendiri gitu ya. Banyak kan kasus-kasus sekarang itu yang berkembang ya, terutama dalam konteks kekinian, untuk mencapai segala sesuatu kadang-kadang memaksakan ya kehendak yang tidak sesuai sebenarnya. Misalkan yang ngetren ini barangkali sedikit pelurusan ya, kurang objektifnya ketika menentukan, menjelaskan oh ini penyakit apa sih sebenarnya. Tapi dikit-dikit COVID misalkan seperti ini kan perlu pelurusan, artinya bahwa hidup di dunia ini kan hanya sementara, hanya sebentar, sedangkan kehidupan di akhirat itu begitu sangat abadi, kekal abadi, dan perlu ya kita dalam menempuh hidup ini kejujuran ya, keobjektifan, terutama dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pengantar memberikan informasi kepada kita semua agar kita menjadi hakim-hakim yang adil, hakim-hakim yang jujur, yang selalu kembali kepada kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim, Ustadz Otong yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, Neza, dan semua rekan kru. Demikian pula semua yang berkontribusi dalam perjalanan dakwah kita. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kajian kita di bawah naungan Al-Quran. Semoga Allah jadikan renungan dan kajian kita ini renungan yang membuka wawasan kita, menambahkan pencerahan, menerangi kalbu kita, meluruskan hidup kita untuk berjalan di atas keridhaannya, berpegang kepada talinya. Apabila ada perbedaan, pertentangan di antara kita satu sama lain, kita semuanya siap dengan tulus ikhlas kembali kepada kitab Allah agar menjadi hakim yang memberikan keputusan yang seadil-adilnya di antara kita semua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita pasti akan menjumpai perbedaan. Perbedaan ini bisa membawa ke arah pertentangan dan perselisihan. Dan ini merupakan satu hal yang wajar di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia ke atas muka bumi sebagai hukuman atas pelanggaran mereka,
juga mengingatkan akan peran mereka sebagai khalifah di atas muka bumi yang diberikan pilihan dan kebebasan. Maka pasti di antara manusia, di samping mereka-mereka yang taat kepada Allah, yang penuh keikhlasan dan ketulusan, terdapat juga orang-orang yang menentang, yang membangkang karena mengikuti hawa nafsu mereka. Ini merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang Allah berikan pada mereka. Oleh karena itu tidak heran malaikat ketika mendengar Allah akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berkedudukan sebagai khalifah yang menyandang amanat, yang mempunyai kebebasan dan pilihan, malaikat terkejut. Mereka mengajukan pertanyaan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, apa kamu akan tempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi untuk melakukan kerusakan dan menumpahkan darah sebagai konsekuensi logis kebebasan yang kamu berikan pada mereka? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalian hanya tahu manusia ini punya potensi untuk melakukan kerusakan, tapi kalian tidak tahu di antara manusia terdapat orang-orang yang bebas dari kendali hawa nafsu atau mampu untuk memerdekakan diri mereka dari kendali hawa nafsu, hidup dengan mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kelebihan yang Allah berikan kepada Adam dengan ilmu yang Allah ajarkan padanya. Ini menunjukkan bahwa dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia, manusia dengan bantuan Allah dapat melintasi cobaan-cobaan yang mereka lalui dengan sukses. Tapi di saat manusia berpaling dari Allah, maka dia akan hidup di tengah-tengah kehidupan yang gelap gulita ini, meraba-raba dan membabi buta. Walaupun mereka memiliki bola mata yang sehat, mereka juga orang-orang yang cerdas berakal, tanpa penerangan dari Allah, mereka akan hidup dalam kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang tidak menerima penerangan dari Allah, dia akan hidup dalam kegelapan tanpa cahaya. Seperti orang yang dua bola matanya sehat, di tengah-tengah gelapnya malam, pasti dia akan meraba-raba. Tapi yang diterangi oleh cahaya, dia tahu membedakan arah tujuannya. Dia tahu mana yang berbahaya, mana jalan-jalan kebaikan. Begitu pula orang yang hidup dalam kehidupan dunia dengan akal yang Allah berikan, diterangi oleh cahaya Allah. Mereka lah orang-orang yang selamat. Dalam diri manusia, kita tahu bahwa ada nurani. Nurani ini merupakan sesuatu yang tertanam dalam diri manusia, yang penuh kecintaan pada kebenaran, kebajikan, tapi juga ada nafsu. Di samping ada nafsu, manusia juga punya angan-angan. Nah, seringkali akalnya terjebak oleh hawa nafsunya. Apalagi manusia memiliki lawan, yaitu syaitan, yang tidak pernah jemu untuk menggelincirkan manusia, menjadikannya sebagai pengikut dan temannya di hari kemudian. Karena ingin melampiaskan dendamnya kepada umat manusia yang dianggap sebagai penyebab dirinya terusir dari surga, padahal dulu mereka merupakan hamba yang dekat dengan alam malakut, berkumpul bersama para malaikat. Oleh karena itu, ketika kakek kita dicoba di surga, kemudian dia tergelincir, Allah ingin jadikan cobaan ini sebagai pelajaran, peringatan, cemeti buat kakek nenek kita dan anak keturunannya untuk tidak terpedaya kembali oleh syaitan. Karena kalau tidak punya pengalaman ini, mulut manis syaitan bisa membuat mereka percaya. Apalagi janji kesenangan, janji kenikmatan yang cepat yang ditawarkan. Nah, ketika Allah turunkan mereka, Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian seluruhnya ke atas muka bumi. Sebahagian dari kalian akan menjadi musuh sebahagian yang lain.
di antara setan dengan manusia. Juga di antara manusia dan manusia yang lain. Karena sebagian manusia ada yang mengikuti syaitan. Ada yang percaya pada janjinya. Ada yang tergoda oleh bujuk rayunya. Ada yang hanyut bersama nafsunya. Ada sebagian lagi yang bertahan dalam kebenaran, berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, untuk menjamin hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada di muka bumi. Agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka terpedaya karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Mereka salah karena tidak memiliki standar nilai yang jelas. Maka Allah utus para nabi, para rasul. Ya. Satu demi satu, generasi demi generasi hingga sampai kepada nabi kita. Agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti. Bahwa mereka tersesat, mereka berpecah belah, bermusuh-musuhan karena tidak ada pemberitahuan dan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya bertujuan untuk melerai, menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Nah, siapa yang masih berselisih setelah Allah turunkan kitabnya sebagai hakim di antara mereka, berarti dia berselisih dalam pengetahuan, bukan dalam kebodohan. Berarti dia tidak memiliki alasan di hadapan Allah. Seperti yang Allah ceritakan berkaitan dengan orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang musyrik. Mereka bersikeras tidak akan bergeser dari jalan hidup mereka, ya, dari keyakinan mereka sampai datang bayyinah dari sisi Allah. Bayyinah tersebut, ya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar, yaitu seorang rasul yang datang dari sisi Allah yang membacakan lembaran-lembaran kitab yang disucikan. Kalau datang rasul dengan membacakan ayat-ayat Alkitab, mereka siap untuk mengubah cara hidup mereka. Tapi ternyata waktu rasul datang, kitab diturunkan, setelah mereka tahu, tetap mereka justru apa? Berpaling dari kebenaran, bahkan bercerai-berainya mereka setelah datangnya ilmu. Setelah datangnya bukti, setelah jelasnya rambu-rambu kehidupan, mereka berselisih. Bahkan mereka merubah rambu-rambu agama Allah, mereka gantikan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Para ahli kitab tidak berselisih di antara mereka kecuali setelah datangnya bayyinah. Bayyinah itu diambil dari kata bana, yang artinya jelas. Bayyinah itu bukti, ya, penerangan yang sejelas-jelasnya. Nah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya bayyinah, sebaik-baiknya burhan, sebaik-baiknya hujjah, sebaik-baiknya standar nilai yang tidak meragukan sedikit pun juga. Kalau orang beriman pada Allah, mereka akan siap untuk menerima pengadilan Al-Quran. Kalau salah, diakui kesalahannya, lalu perbaiki dirinya. Kalau dia benar, dia bersyukur pada Allah atas hidayah. Nah, kita akan memulai uraian kita diawali dari suratul Baqarah. Dimulai dari suratul Baqarah. Di suratul Baqarah ayatnya ayat 213. Ayat 213. Coba. Ayat 213. Kita akan ikuti ayat demi ayat hingga orang tidak mengatakan Ustadz Hussein mengada-adakan sesuatu dari sisi. Allah berfirman pada ayat 213 dari suratul Baqarah. Kana nasu ummatan wahidah. Tadinya, sebelumnya, ya, dulunya umat manusia itu merupakan satu umat. Umat manusia merupakan satu umat. Mereka satu umat yang berinduk kepada induk yang sama. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Dengan adanya keterangan ini berarti sebelumnya telah terjadi sesuatu. Jadi tadinya umat manusia merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama.
ada jumlah yang tidak disebutkan di sini. Fakhtalafu. Tadinya mereka bersatu, berinduk kepada induk yang sama, tahu-tahu terjadi perselisihan di antara mereka. Sebab-sebab perselisihan banyak, karena kecintaan pada dunia, karena mengikuti hawa nafsu, karena kebodohan, karena juga propaganda, karena berita-berita opini yang disebarkan oleh syaitan dan kaki tangannya melalui media-medianya bisa menimbulkan apa? Hilangnya kebenaran hingga membuat sabar dan kabur. Jadi tadinya manusia merupakan satu umat, karena mereka berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, nabi demi nabi, rasul demi rasul. Mubasyirina wa mundirin, untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah bagi mereka yang menyambut seruan Allah dan memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang menolak, yang ingkar. Jadi antara kabar gembira dan peringatan seiring seirama disampaikan oleh para nabi dan rasul agar manusia di hari kemudian nanti tidak beralasan, ya Allah, kami tidak tahu menahu tentang kebenaran. Tidak cukup hanya mengutus para nabi dan para rasul, tapi Allah berfirman, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Allah turunkan bersama mereka Alkitab bil haq, dengan kebenaran yang pasti, yang tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit. Kalau sesuatu dikatakan hak, maka itu merupakan yang pasti kebenaran. Maka Allah turunkan bersama para nabi, para rasul, Alkitab. Bil haq, di mana di dalamnya terdapat kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun. Terdapat standar dan sistem nilai yang jelas karena datangnya dari alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu baik yang tersembunyi maupun yang nyata, yang kemarin, yang kini maupun yang akan datang, semua diketahui oleh Allah. Kenapa Allah turunkan Alkitab bersama para nabi? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Agar mereka memberikan keputusan di antara manusia dengan kitab tersebut sebagai rujukan, agar para nabi, para rasul memberikan keputusan dengan kitab tersebut mengenai perselisihan yang berkecamuk di antara mereka. Lalu Allah terangkan, yang berselisih ini sebetulnya bukan orang-orang bodoh, Mas Krisna. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Ternyata tidak terjadi perselisihan di antara mereka kecuali setelah mereka apa? Setelah mereka didatangi oleh al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, baghyan bainahum. Karena apa? Karena kesenang-wenangan kezaliman, ya, dan mengikuti hawa nafsu yang terjadi di tengah-tengah mereka. Orang kalau mengikuti hawa nafsu, walaupun kebenaran jelas di hadapannya, dia akan terima apa tidak? Tidak. Jadi ternyata yang berselisih ini orang-orang yang telah menerima penerangan petunjuk dari Allah yang jelas. Sebabnya baghyan bainahum adalah kesenang-wenangan, kezaliman, dan mengikuti hawa nafsu. Lalu Allah dengan rahmatnya, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhni. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Dalam perselisihan yang berlangsung di tengah-tengah mereka, Allah berikan petunjuk kepada orang yang beriman kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang sebenarnya. Kalau orang-orang yang hatinya dikuasai hawa nafsu, mencari yang cocok, yang enak, yang apa? Yang sejalan dengan mereka. Tapi kalau orang yang beriman, Allah tunjukkan kebenaran yang sejati dalam perselisihan mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Dengan izin Allah,
Walaupun bagaimanapun kisruhnya, rumitnya, perselisihan, Allah akan memilih orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah, petunjuknya kepada siapa yang dikehendaki. Siapa? Yang tadi disebutkan, yang beriman. Ke jalan yang lurus. Jelas sekali, Ustaz Otong ya. Ayat ini dalam suratul Baqarah menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia tadinya satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, tapi mulai syaitan, hawa nafsu mereka, kepentingan memecah belah mereka. Hingga akhirnya yang hak menjadi tidak jelas. Untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, Allah turunkan kitabnya. Allah utus para nabi dan para rasulnya hingga manusia tidak beralasan bahwa mereka berselisih, bertentangan karena kebodohan. Nah, berdasarkan ayat ini kita temukan bahwa berselisih atau perselisihan itu bukan sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Tapi sesuatu yang harus dituntaskan dengan kembali kepada kitab Allah, bukan kembali kepada media, kembali kepada pendapat umum, kembali kepada doktrin kelompok dan golongan, tapi semuanya dikembalikan pada kitab Allah. Sekarang kita beralih ke suratul Hadid. Kita beralih ke suratul Hadid. Ayat 25. Ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qis. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang jelas, terang benderang dan tak terbantahkan. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab wal mizan, seolah-olah mizan ini merupakan sesuatu yang lain di luar Alkitab. Padahal sebetulnya al-mizan adalah Alkitab. Tapi Allah ingin menerangkan kitab ini di samping sebagai kitab yang berisikan pedoman hidup, dia juga berfungsi sebagai neraca. Seperti apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Seolah-olah al-hikmah itu bukan Alkitab. Al-hikmah adalah Alkitab. Cuma Allah ingin terangkan bahwasanya kitab ini dalamnya terdapat ayat-ayat bimbingan yang penuh dengan hikmah. Jadi sebetulnya min qabil atfis syai'i ala nafsih, mengatafkan sesuatu pada dirinya ya, dengan tujuan untuk menjelaskan dan merincikan. Begitu juga pada ayat ini, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Kemudian wal mizan, kitab ini di samping berisikan pedoman hidup juga merupakan neraca yang menjadi timbangan bagi kita untuk mengukur mana yang hak dan mana yang batil. Indah sekali kan? Nah, dengan ayat ini seharusnya umat Islam tahu kemana mereka harus kembali di saat mereka berselisih. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman. Disuruhkan pada semua orang yang beriman, tidak ditujukan pada kelompok dan golongan tertentu, suku atau bangsa tertentu. Allah tidak pernah menggunakan seruan untuk kelompok. Wahai orang-orang NU, wahai orang-orang Muhammadiyah, wahai orang Persis, wahai orang Syiah atau Sunnah. Ini semua bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa yang muncul dari syaitan. Tapi wahai orang yang beriman. Jadi semua yang mengaku beriman masuk dalam ayat ini. Jadi ya ayyuhalladzina, dalam surat apa tadi? An-Nisa. An-Nisa. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul.
Kata kerjanya diulang 2 kali. Wa ulil amri minkum. Dan orang-orang yang memegang, yang mengatur urusan kalian. Kita lihat kata kerjanya tidak diulang. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mentaati Allah mutlak, tidak ada keraguan. Mentaati Rasul karena dia membawa risalah dari Allah sama dengan mentaati Allah. Tapi kalau ulul amri, bukan Rasul yang diutus oleh Allah, tapi pemimpin yang dipilih oleh manusia. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada mereka tergantung taatnya mereka pada Allah dan Rasulnya. Karena sering orang menggunakan ayat ini untuk mengharuskan semua orang tunduk pada ulul amri, terpisah dari Allah dan Rasulnya. Ini nggak benar. Oleh karena itu kata kerjanya nggak diulang, wa ati'u ulil amri nggak, tapi wa ulil amri minkum, diikut sertakan ketaatan pada mereka pada saat mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Indah sekali. Setelah itu bagaimana kalau seandainya umat berselisih? Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian tarik menarik dalam satu urusan, terjadi perbedaan pertentangan, farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah. War Rasul, dan Rasul yang akan membacakan ayat-ayat dan risalah Allah kepada kalian. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu akan lebih baik bagi kalian, ya, dan akan membawa betul-betul akibat yang betul-betul membawa kebaikan, keberuntungan bagi kalian. Ayat ini jelas. Sekarang kita pindah ke dalam surat Asy-Syura. Pindah ke dalam surat Asy-Syura. Kita lihat. Ayat 10. Tapi saya akan baca dari ayat 7. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasulullah Qur'anan Arabiyyan, yaitu kitab suci Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk yang berada di Ummul Qura, yaitu Mekah. Wa man haulaha, dan sekeliling. Sekitarnya ini bukan hanya kota-kota di sekitarnya. Kita termasuk yang berada di sekitarnya. Dari berbagai macam penjuru mata angin kita menghadapkan wajah kita menuju Baitullahil Haram. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kami tidak mengutus engkau melainkan untuk semua manusia. Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Begitu juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan yang di sekitarnya termasuk kita semua. Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi, agar engkau memberikan peringatan mengenai hari manusia dikumpulkan tidak terdapat keraguan di dalamnya. Karena di dunia belum tuntas, belum diselesaikan antara hak dan kewajiban. Antara hukuman dan ganjaran belum apa? Belum tuntas. Ada orang baik-baik difitnah sebagai pengkhianat. Ada pengkhianat menjadi pahlawan. Nah, di hari akhir baru Allah akan menuntaskan segala-galanya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Pada hari tersebut dengan penuh keadilan Allah akan menempatkan satu kelompok dalam syurganya, satu kelompok dalam api neraka sa'irnya. Bukan melihat suku, melihat bangsa, melihat iman, amal soleh dan ketakwaan atau keingkaran. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan manusia semuanya satu umat. Seperti malaikat yang taat, yang patuh, tidak membangkang. Jadi Allah rampas hawa nafsunya, kemudian kemampuan untuk memilih. Ya. Allah jadikan mereka seperti para malaikat
Selesai semuanya kalau Allah kehendaki. Tapi kalau seandainya Allah jadikan manusia semua seperti malaikat, tidak perlu lagi ada hisab, tidak perlu lagi ada surganya, ada nerakanya, karena mereka bukan taat karena pilihan mereka. Mereka belum menghadapi ujian. Maka setelah itu Allah mengatakan walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Tapi Allah dengan kehendaknya akan memasukkan siapa yang dikehendaki, itu yang beriman, yang beramal soleh, yang taat ke dalam rahmatnya. Sedangkan wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir, orang-orang yang zalim, yang sewenang-wenang, yang mengikuti hawa nafsunya, ya, mereka tak akan menjumpai penolong, pelindung yang menolong mereka. Lalu orang-orang yang zalim berpikir akan ada penyelamat yang menyelamatkan mereka, pelindung yang melindungi mereka. Amittakhadhu min dunihi awliya. Apakah patut mereka mencari wali-wali pelindung selain dari Allah? Fallahu huwal wali. Padahal Allah satu-satunya wali pelindung. Karena semua di tangan Allah. Dalam genggaman Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, apapun yang dilakukan selain Allah tidak berguna. Tapi kalau Allah kehendaki, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menahan. Wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang menghidupkan yang mati. Ya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah pengantar ini, lihat ayat 10 dalam surat Asy-Syura. Wa makhtalaftum fihi min syai'. Apa saja yang kalian perselisihkan. Itu kata min syai' mencakup segala sesuatu. Wa makhtalaftum fihi min syai', dan apa saja yang kalian perselisihkan. Urusan apa saja. Fa hukmuhu ilallah, maka keputusannya semua kembalikan kepada Allah. Betul enggak? Yeah. Nah, kitab suci Al-Quran ini mewakili Allah. Fa hukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi. Itulah Allah Tuhanku. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Fatirus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi dari ketiadaan, dari kekosongan. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan dari diri kalian pasangan-pasangan. Wa minal an'ami azwaja. Begitu pula dari hewan-hewan ternak juga Allah ciptakan berpasang-pasangan. Yadhra'ukum fi, Allah kembang biakkan kalian di muka bumi. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, baik pada zatnya, baik pada asma'nya, pada ilmunya, pada kekuasaannya. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaannya seluruh kunci perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dia membentangkan rizkinya bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya sesuai dengan kebijaksanaannya. Karena ada orang kalau nggak dibatasi, mulai sewenang-wenang, lupa diri. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita lihat seotong dari ayat 10 tadi, ya, dan pengantar sebelumnya, bahwa cara yang tepat untuk menyelesaikan pertentangan, perselisihan di antara kita dengan kembali kepada Allah yang memberikan keputusan. Nah, kalau kita ikuti ayat berikutnya yang menggambarkan bahwa sebetulnya umat manusia dan para rasul yang datang kepada mereka semua mengajak kepada Allah. Semua mengajak untuk menegakkan agama Allah dan bersatu di dalam. Syara'a lakum minad din. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agamanya. Ma wassa bihi Nuh. Ya Allah syariatkan bagi kalian sama dengan syariat yang Allah berikan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik. Begitu pula yang kami wahyukan padamu, itu Al-Quran. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Apa yang Allah wasiatkan pada mereka? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian semua bersama-sama menegakkan agama Allah dan jangan bercerai-berai di dalamnya. Jangan berselisih, bercerai-berai dalam agama Allah. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih.
tapi amat berat, sulit bahkan mustahil bagi orang musyrik untuk menyambut seruanmu dalam menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya. Syaitan tidak akan diam menyaksikan umat Islam yang beriman bersatu. Kalau umat Islam bersatu, siapa yang bakal nemenin dia dalam api neraka? Jadi amat berat bagi orang-orang musyrik yang hatinya tidak tulus berserah diri pada Allah untuk mengikuti seruanmu menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih untuk masuk ke dalam agamanya orang-orang yang Allah kehendaki yang layak untuk diberikan hidayah. Dan akan memberikan hidayah orang-orang yang hatinya kembali kepada Allah. Lalu Allah kembali tegaskan, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ternyata mereka ini para pemeluk agama yang didatangi oleh para nabi dan rasul tidak bercerai-berai berselisih kecuali setelah sampai ilmu dan kebenaran kepada mereka. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang terdahulu untuk menangguhkan mereka hingga batas waktu yang telah ditetapkan, niscaya mereka telah diputuskan dan dibinasakan. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhum murib. Sesungguhnya orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah mereka, generasi yang di atas, di bawah ternyata apa? Berada dalam keraguan yang sangat terhadap kitab Allah. Seperti kondisi umat saat ini. Dalam urusan agama tidak segera kembali kepada kitab Allah, mereka cari dari selain kitab Allah. Kalau ada yang mengajak kembali pada kitab Allah, mereka tuding dan tuduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka busukkan, diskreditkan. Padahal pada zaman Nabi, pada zaman Rasul, para sahabat, semua kembali pada kitab Allah. Sekarang kita disibukkan dari kitab Allah dengan qila wa ruwiya, dengan pendapat fulan dan fulan yang menggantikan nas. Oleh karena itu kalau ada satu masalah, ditanya kepada seorang ulama, jawabannya apa? Qala Syafi'i fil qadim. Syafi'i berkata pada pendapatnya yang lama. Wa fil jadid. Kemudian ada yang mengatakan Salasu riwayat anis Syafi'i. Dalam hal ini ada 3 riwayat dari Syafi'i. Begitu pula dari Ahmad bin Hanbal. Sampai ada buku yang berjudul Al-Insaf, itu bersikap insaf terhadap perbedaan-perbedaan yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan kembali kepada kitab Allah, bukan mencarinya pada keterangan-keterangan dari sunnah nabinya yang sejalan dengan kitab Allah, tapi mereka kembalikan kepada pendapat-pendapat ulama yang tidak sama sekali dicek kebenarannya dalam kitab Allah. Oleh karena itu kita jumpai dari kalangan Syafi'iyah kalau berbeda pendapat, mereka kembali kepada buku-buku yang ditulis dalam mazhab Syafi'i. Kalangan Malikiyah juga begitu, kembali kepada pendapat-pendapat yang ditulis dari kalangan Malikiyah. Begitu pula dari kalangan Al-Hanabilah maupun kalangan-kalangan Al-Hanafiyah. Akhirnya pertentangan semakin jauh, persamaan semakin sulit karena apa? Karena tolok ukurnya beda-beda, meterannya beda-beda, hasilnya pasti akan berbeda-beda. Ini merupakan keterangan yang jelas dari Allah. Sekarang kita pindah ke dalam suratul An'am. Suratul An'am. Coba kita buka suratul An'am. Kita buka suratul An'am. Ayatnya ayat 114. Ayat 114. Kita lihat di sini bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Ini istifham yang berisikan ingkar. Apakah patut, apakah pantas menurut kalian selain Allah yang saya jadikan sebagai hakim? Afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah patut menurut kalian selain Allah saya jadikan sebagai hakim? Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala.
padahal Dia yang telah menurunkan untuk kalian Alkitab secara terperinci. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Ini ayat 114 dari suratul An'am. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab sebelumnya, mereka betul-betul tahu bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Tuhanmu dengan hak yang tidak meragukan. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu termasuk dari orang yang bimbang, wahai Rasulullah. Ini sebetulnya bukan untuk Rasul tidak pernah bimbang. Tapi untuk kita semua nih, yang sekarang kok bimbang. Mau kembali kepada Al-Quran nggak perlu katanya. Kita mau cocokkan riwayat dengan Quran, tidak perlu. Kalau sanadnya sahih cukup. Kita enggak. Sanad sahih tidak cukup, harus cocok dengan Quran karena Nabi menyampaikan risalah Allah bukan berbicara dari dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa kita menjadikan Allah sebagai hakim? Kenapa keputusannya merupakan keputusan yang pasti benar? Allah menerangkan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kebenaran maupun keadilannya. La mubaddila li kalimati. Kalau pendapat manusia ada revisi hukum atau undang-undang perkawinan, revisi undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan, yang berkaitan dengan berbagai macam kehidupan manusia. Tapi kalau hukum Allah, la mubaddila li kalimati. Tak perlu ada revisi perubahan bagi kalimat Allah. Karena kalimat Allah bersumber dari ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Yang mencakup yang lalu, yang kini, maupun yang akan datang. Wa huwas sami'ul alim. Dan dia maha mendengar, lagi maha tahu. Tidak seperti manusia. Kalau dia mengambil keputusan dalam satu persoalan, terkadang dia tidak lihat efeknya pada yang lain. Betul tidak? Manusia kalau ambil keputusan dalam satu persoalan, dia tidak melihat dampak efeknya pada apa? Pada hal-hal yang lain. Kalau Allah dalam menetapkan keputusan, mempertimbangkan keseimbangan, keharmonian dengan seluruh kehidupan. Itu hanya bisa ditangani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira jelas sekali dalam masalah ini. Oleh karena itu, dalam suratul Nisa Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau buku undang-undangnya sudah ada, standarnya telah ada, tinggal manusianya. Karena kalau kebenarannya jelas, manusianya menyelewengkan kebenaran, maka tidak akan tercapai apa-apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada suratul Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan apa? Menegakkan kebenaran dengan penuh keadilan. Jadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada alillah. Di saat kalian bersaksi, kalian sampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Iyakun ghaniyan aw faqi'a walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun konsekuensi kalian menegakkan keadilan akan merugikan diri kalian atau kedua orang tua kalian yang dirugikan dalam keputusan. Dalam perselisihan antara orang tua dan orang lain, ternyata yang salah orang tua kita. Kita mesti katakan yang salah. Walaupun konsekuensinya merugikan kalian, kedua orang tua kalian atau kerabat kalian. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihim. Jangan lihat nih yang bersangkutan, pihak pertama atau pihak kedua, kaya atau miskin. Jangan lihat pertimbangan kaya atau miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada mereka. Kalau hakim membela yang zalim, berarti menghancurkan dirinya juga. Menghancurkan dirinya, menghancurkan juga orang yang zalim. Tapi kalau menegakkan kebenaran keadilan, menyelamatkan yang mazlum, juga membatasi, menyelamatkan juga orang yang zalim dari kezalimannya. Fala tattabi'ul hawa
an ta'dilu. Jangan gara-gara ngikuti hawa nafsu kalian meninggalkan keadilan. Innallaha wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian acuh berpaling tak peduli, Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Ini dalam suratul Nisa ayat 135. Dalam suratul Maidah datang dalam ungkapan yang lain, indah sekali. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah berfirman pada ayat 8. Pada ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ada perbedaan uslub. Dalam surat An-Nisa kunu qawwamina bil qist, di sini kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Artinya sama, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan sesuatu semata-mata karena Allah, begitu pula kesaksian kalian lakukan dengan penuh keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian pada satu kaum atau sebaliknya satu kaum yang membenci kalian keluar dari kebenaran keadilan yang dirugikan kalian. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena sikap ini akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Lalu Allah teruskan, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah janjikan bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka Allah sediakan ganjaran yang amat besar. Habib, yang sekarang itu berkaitan dengan keadilannya, Habib ya. Dengan memutuskan hukum. Itu kan ada tradisi ini, sumpah jabatan itu gimana, Bib ya? Ketika disumpah itu. Cuman masalahnya apakah sisi sumpahnya kurang pas, waktunya kurang pas, Qur'annya ditaruh di belakang, Bib? Sebetulnya tergantung hatinya orang yang bersumpah. Kalau hati orang yang bersumpah takut pada Allah, tanpa sumpah pun dia tidak akan berkhianat. Tidak. Baik di depan maupun jauh dari mata orang. Tapi kalau orang yang memang mengejar jabatan, mencintai dunia, apa sulitnya bagi dia untuk sumpah? Dan sumpah semacam ini bukan hal yang baru. Syaitan bersumpah di hadapan Adam. Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Dia bersumpah di hadapan Adam dan Hawa. Kita niat baik memberikan nasihat buat yang kalian. Jadi tergantung yang bagaimana? Yang bersumpah. Yang bersumpah. Ya. Nah, sebagai penutup kajian kita, coba kita buka Al-Maidah ayat 48. Yang saya bacakan ini bukan membatasi ayat-ayat dan dalil yang menjelaskan hal tadi. Ini hanya sebahagian dari ayat-ayat Quran yang menegaskan kepada kita untuk menjadikan Quran sebagai hakim. Kenapa? Karena Allah salah satu namanya adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Dialah yang seharusnya memberikan keputusan. Nah, kitabnya mewakili Allah, Rasul dalam keputusan tidak keluar daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi kita maupun keluarga Nabinya. Kalau ada yang keluar dari kitab Allah, mengklaim mengikuti sahabat atau mengikuti keluarga Rasul, mereka pembohong-pembohong yang selama ini menjual belikan agama dengan harga yang murah. Mustahil keluarga Rasul atau sahabat Rasul yang sebenarnya akan menyimpang dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat 48 Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haqq. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kitab suci Al-Quran ini menegaskan kembali apa-apa yang diturunkan Allah dalam kitab sebelumnya. Bukan datang dengan sesuatu yang baru. Kemudian wa muhaiminan alaihi, ini penting sekali. Wa muhaiminan alaihi. Dalam bahasa Arab haimana itu hegemoni. Haimana apa? Hegemoni. Seperti haimana Amerika ala dualil Arabiyah, hegemoni Amerika terhadap negara-negara Arab.
Nah, Al-Muhaimin ini siapa? Allah. Muhaimin Allah. Yang maha kuasa atas seluruh alam semesta, atas seluruh yang berkuasa di langit maupun di bumi. Karena dialah penguasa mereka. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Muhaimin, satu-satunya, maka kitab Allah juga apa? Begitu perannya. Dan dia yang menjadi tolok ukur. Kebenaran diukur padanya, bukan dia diukur dengan yang lain. Jadi wa muhaiminan ala kulli kitab, dia muhaimin, ya, yang mempunyai hegemoni atas kitab sebelum. Jadi kalau yang sebelumnya nggak cocok dengan Quran, pasti salah. Nah, sebagaimana kitab sebelumnya dicocokkan dengan Quran sebagai haimana, sebagai apa, tolok ukur, seharusnya riwayat-riwayat hadis juga dikembalikan kepada Quran. Karena kalau kitab sebelumnya Allah yang turunkan, kalau hadis kan yang mengumpulkan siapa? Manusia. Bukan pada masa Rasul. Jadi seharusnya Al-Quran ini di samping muhaiminan ala kulli kitab, ya, satu-satunya menjadi tolok ukur, ya, yang punya wewenang menjadi ukuran bagi semua kitab, begitu juga bagi riwayat, begitu juga bagi pendapat-pendapat para ulama. Fahkum bainahum bima anzalallah. Perintah kepada Rasul, putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Bukan dari diri Rasul, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan sekali-kali kamu ikuti hawa nafsu mereka dari kebenaran yang Allah turunkan kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat telah kami berikan bagi mereka syariat mereka dan minhaj mereka sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah kuasa menjadikan kalian satu umat, semua bersatu, tidak berbeda-beda. Tapi kalian bukan lagi orang-orang yang berkedudukan sebagai khalifah, bukan lagi orang-orang yang sedang menjalani ujian yang layak untuk mendapatkan ganjaran. Walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah punya kehendak untuk menguji kalian pada apa yang Allah berikan pada kalian, baik ilmu, kekayaan, dan berbagai macam cobaan untuk menguji jati diri kalian. Fastabiqul khairat, jangan ribut dan berselisih, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang tidak selesai di dunia, Allah akan beritakan pada kalian di hari kemudian nanti pada apa-apa yang kalian perselisihkan. Lalu dilanjutkan, wa anihkum bainahum bima anzalallah, hendaknya kamu putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan sekali-kali kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspada, hati-hati wahai Rasulullah. Jangan biarkan mereka memalingkan kamu dari sebahagian yang Allah turunkan kepadamu. Bayangkan coba. Hati-hati, jangan biarkan mereka memalingkan kamu dari apa yang Allah turunkan kepada kamu. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspada, hati-hati, jangan biarkan mereka memalingkan kamu dari sebahagian yang Allah turunkan. Apalagi seluruhnya. Sebahagian aja nggak boleh. Fa'in tawallau, kalau mereka tetap mokong kepala batu dan berpaling, fa'alam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah Allah akan menghukum mereka dengan sebahagian dosa mereka. Corona datang, gempa bumi, bencana alam, ekonomi yang sulit, itu hukuman dari Allah atas sebahagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum yang bersumber dari jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapakah yang keputusannya lebih baik dari Allah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan atas dasar ilmu. Karena yakin bersumber dari ilmu. Tapi kalau waham sumbernya apa? Mistik, khayal, dan kebohongan. Di orang yang tahu kebenaran, yang yakin, tahu bahwasannya tidak ada keputusan yang lebih baik dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat begitu jelas, ini hanya merupakan sebagian ayat. Kita mengajak orang yang terbuka hatinya untuk kembali kepada kitab Allah. Nah, kalau ada perbedaan pendapat dalam persoalan yang tidak prinsip,
itu wajar. Kalau ada perbedaan yang tidak bisa diselesaikan karena kita tidak memiliki sama sekali pengetahuan secara menyeluruh, kembalikan pada Allah. Contohnya, ketika Ashabul Kahfi dipertentangkan jumlahnya, ada yang bilang 3, yang keempat anjingnya, ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Allah katakan semua ini rajman bil ghaib, sama dengan orang yang melontar sesuatu yang dia nggak lihat. Ada lagi yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Ya. Lalu Allah mengajarkan pada kita dalam menghadapi perbedaan semacam ini, qulillahu qur rabbukum a'lamu bi'iddatihim. Katakan Tuhan kalian lebih tahu berapa jumlah mereka. Enggak penting bagi kalian ribut. Kenapa kalian ribut dalam urusan yang enggak ada manfaatnya? Tuhan kalian lebih tahu tentang jumlah mereka. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kamu berdebat bersama mereka, hanya perdebatan kusir yang sia-sia, dan tidak perlu kamu tanya tentang mereka kepada siapapun juga. Daripada kita ribut. Akhirnya sama dengan orang yang bertanya mana duluan, ayam apa telur? Jadi kalau kita lihat sama-sama, kita ini menghabiskan waktu berdebat dalam urusan yang tidak ada manfaatnya. Contohnya, Allah wajibkan kita sholat dengan rukun-rukun yang disepakati. Ada perbedaan masalah kunut. Daripada kamu ribut masalah kunut, yang kerjakan dengan khusyuk, yang tidak mengerjakan jangan mengeluarkan pembicaraan yang bakal merugikan dia. Oleh karena itu kalau kita menjumpai seorang melakukan kesalahan, cara yang paling baik apa? Membimbingnya atau mencemohnya? Membimbing. Ini enggak, bukan dibimbing, dicemohin. Buta, mata ente enggak lihat. Mesti kan kita perintahkan dia untuk hati-hati. Di hadapan kamu ada sesuatu. Daripada kita meributkan kegelapan, mendingan bawa lampu terangin orang. Betul enggak? Iya. Ini enggak, kebanyakan kita ini hobi kalau jatuhin orang, busukin orang, ya, atau nyiarin orang. Akhirnya terjadi permusuhan. Jadi yang sebaik-baiknya kalau kita lihat kesalahan, jangan kita expose, jangan kita jatuhkan orang. Kalau perlu panggil dia, atau secara umum tanpa menyebutkan nama, mengingatkan akan kesalahan. Seperti Nabi sering mengatakan, ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa satu kaum kok masih mengerjakan ini dan itu tanpa menyebutkan nama? Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Dari sini kita dapat menyimpulkan dengan tenang dan pasti kalau ada perselisihan di antara kita dalam segala sesuatu, dalam apapun, ya, kita kembali pada kitab Allah. Insya Allah tidak akan salah. Allah akan memberikan hidayah petunjuknya bagi kita, dan ini merupakan jalan untuk bersatu dalam agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Ikhwan dan Akhwat telah kita ikut tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Totong. Al-Quran hakim yang tidak diragukan lagi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kami di sini, saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Fahri, Anis, dan Yusuf. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.